Tadinya NWDI sudah bergabung ke Nasdem dan Ibu Rohmi menjadi ketua DPW ya di Nusa Tenggara Barat. Nah, NW Anjani sekarang menjadi PR besar. Mereka kemana begitu? Selamat datang di New Perspective. News Perspektif. Nah, kali ini kami menggelar diskusi di tempat yang berbeda ini untuk mencari suasana yang berbeda pula begitu. Kita cari lokasi yang sedikit agak terbuka begitu. Dan bersama saya sore ini sudah hadir Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Universitas Mataram begitu. Pada sore ini podcast kami akan mencoba untuk berdiskusi terkait dengan kemana potensi arah politik Ormas NW begitu atau NW Anjani. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau yang kubu sebelah yaitu NWDI sudah memantapkan arah politiknya ke Partai Nasdem dengan Ibu Siti Rohmi Jalilah sebagai ketua DPW Partai Nasdem NTB yang baru begitu. Nah, dengan Ibu Rohmi sebagai ketua DPW Partai Nasdem NTB bisa kita pastikan bahwa arah politik dari Ormas NWDI atau dulu kita kenal dengan NW Pancor dipastikan ke Partai Nasdem. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kemana arah politik dari kubu sebelahnya atau NW atau kita kenal sebelumnya sebagai NW Anjani begitu. Nah, dari pengamatan atau analisa politiknya Pak Dr. Saiful Hamdi ini seperti apa ini melihat kecenderungan ke depan arah politik NW begitu di pemilu maupun di pilkada 2024 ini begitu, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yani. Ini sudah kesekian kalinya kita bertemu dan berbicara tentang relasi Nahdlatul Wathon dengan politik ya. Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Yani, kemana Nahdlatul Wathon pasca Hanura sendiri sebagai partai sebelumnya tidak masuk pada parliamentary threshold ya. Jadi mereka masih kurang poinnya sehingga tidak bisa mencalonkan salah satu ataupun beberapa kadernya di tingkat nasional. Nah, sebelum kita membahas itu, saya ingin mereview sedikit Mas Yani tentang bagaimana hubungan Nahdlatul Wathon dan politik pasca Maulana Syekh. Saya kira ini sebagai setting sosial politik yang perlu kita pahami begitu. Jadi saya ingin mengatakan begini bahwa Nahdlatul Wathon ini termasuk salah satu ormas yang sangat responsif dengan perubahan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Ya, kita tahu memang pada waktu itu ada Amin Rais sebagai representasi Ormas Muhammadiyah, kemudian ada Gus Dur yang mendirikan PKB. Nah, NW kan pasca Maulana ini memang tidak mendirikan partai politik, tetapi mereka sangat aktif terlibat di dalam politik. Jadi ketika awal-awal perpecahan Nahdlatul Wathon tahun 1999 ya, pasca Muktamar Praya, saya ingat betul, misalkan kubu Anjani itu mereka tetap berafiliasi ke Golkar. Sehingga Umuna pada waktu itu, Umi Hajah Siti Rehanun, beliau menjadi anggota Dewan. Kalau nggak salah anggota MPR di pusat. Nah, sementara di Pancor sendiri mereka bergabung dengan Partai PRD ya, dan tidak memiliki wakil pada waktu itu. Artinya yang dari Zuriat. Nah, kemudian periode selanjutnya NW Pancor bergabung dengan PBB, lalu kemudian NW Anjani bergabung dengan partainya Dai Sejuta Umat, Kiai
Zainuddin MZ ya. Jadi beliau pernah ke Anjani dan sama-sama partai ini partai baru yang sangat fresh dan kedua NW ini mendominasi di sini. Artinya mereka yang memegang kendali begitu untuk menjadi pengurus terutama di tingkat provinsi sampai di cabang-cabang ya. Ini saya kira salah satu kelebihan NW pada waktu itu. Nah, pasca itu setelah keduanya juga gagal ya. Ini karena di pusat mereka tidak mencapai suara ambang batas ya yang diharuskan oleh Dewan pada waktu itu, sehingga NW kemudian cukup panik juga kemana mereka berlabuh begitu. PBB kemudian secara kebetulan ya TGB merapat ke Demokrat ya. Padahal waktu itu beliau nggak dukung SBY pada waktu itu. Beliau kemudian gabung ke Demokrat, kemudian Anjani, mereka kalau tidak salah, nah ini banyak partainya setelah itu ya. Jadi ada yang ke PKB, kemudian ada yang ke Hanura, kemudian ada yang ke PAN juga. Nah ini sudah mulai kemana-mana begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini Mas Yani, bahwa kesadaran politik ya dari Ormas Islam Nahdlatul Wathon ini luar biasa. Ya, jadi bagaimana mereka kemudian punya tanggung jawab ya terhadap pengabdian kepada bangsa begitu, sehingga mereka harus terlibat di dunia politik. Saya kira ini juga sangat sesuatu yang valuable lah yang kita hargai dari Ormas Nahdlatul Wathon. Catatan saya juga Mas Yani bahwa relasi organisasi ya Ormas NW dengan politik ini sangat dinamis ya. Mereka tidak harus di satu partai ya. Artinya mereka bisa beralih ke partai lain ya, bisa dikatakan oportunis juga begitu. Bisa dikatakan oportunis, siapa yang berkuasa di sana mereka kemudian berafiliasi, tapi ya namanya kepentingan politik ya, who care begitu kan. Karena di Indonesia ini nggak ada bedanya partai politik, semua ideologinya sama begitu, mau yang nasionalis, semua agama, semuanya Pancasila kan. Jadi nggak ada yang berbeda. Nah, nah dinamika pasca Islah ini saya kira juga menjadi sorotan penting ya. Tadi Mas Yani menanyakan kemana NW ya. Tadinya NWDI sudah bergabung ke Nasdem dan Ibu Rohmi menjadi ketua DPW ya di Nusa Tenggara Barat. Nah, NW Anjani sekarang menjadi PR besar. Mereka kemana begitu? Karena kita tahu partai yang mereka masih usung di sana, yang kemarin itu Partai Hanura. Walaupun ada kadernya yang ke PKB, ada juga yang ke PAN. Saya kira ini persoalan kepentingan pada waktu itu untuk mencalonkan diri. Sayangnya karena mereka tidak duduk di dalam satu partai, ini kerugian besar. Kenapa saya katakan kerugian besar? Bayangkan kayak kasusnya Umi Yakut misalkan ya, beliau kan di PBB, ya. Suaminya nyalon di PAN dengan dapil yang sama, jamaah yang sama, dua-duanya akhirnya gagal. Saya kira ini pelajaran penting ya dari kegagalan politik teman-teman kita di Nahdlatul Wathon. Nah kemudian di pusat juga ya, karena kemarin Hanura tidak bisa mencalonkan calonnya di DPR, ada ya bisa sebenarnya, cuman kan ada kekhawatiran kan, batas parlemen lah begitu. Ada kekhawatiran orang nggak berani mencalonkan diri karena kalau mereka menang juga suaranya pasti ke partai lain, karena Hanura tidak dapat tidak mencukupi ya batas ambang parlemen itu. Jadi Mas Yani, akhirnya apa yang terjadi kita lihat tokoh-tokoh NW justru bertarung di DPD ya termasuk Bang GSM ya, Gede Syamsul. Nah dinamika yang saya lihat sekarang bahwa di Anjani ada semacam ya masih tarik ulur ya, kemana kemudian NW ini berlabuh begitu. Ada kelompok-kelompok yang memang ingin mereka tidak terlibat di politik begitu, tidak mau terlibat di politik praktis. Mereka ingin ya ada semacam purifikasi ideologi atau kembali ke hitah lah begitu. Jadi kita kembali ke hitah Maulana, tidak mau terlibat di politik. Nah, di satu sisi juga ada kelompok yang menginginkan Hanura. Ya, jadi saya ingat betul bagaimana Bang Samsur Rizal, beliau sebagai ketua Hanura. Jadi beliau mengatakan walaupun Partai Hanura tidak mencukupi suara ambang batas parlemen, beliau mengatakan ya nggak apa-apa, kita cukup berkuasa di NTB. Nah, ini suara yang pernah saya dengar.
Nah, ada juga sebagian dari tokoh-tokoh NU yang justru menginginkan untuk pindah partai karena bagaimanapun mereka tidak bisa mencalonkan diri begitu kalau misalkan tetap di Hanura. Nah, ini PR besar bagi teman-teman kita di Nahdlatul Wathon. Kira-kira mereka mau kemana begitu di Pilkada 2024 ini. Kalau misalkan mereka telat start dan membuat keputusan, saya yakin bahwa mereka akan gagal lagi untuk bisa berkontestasi di pesta demokrasi di 2024. Ya. Nah, kalau kita bicara pada pemilu 2019 yang lalu kan, bisa kita bilang ya menjadi pelajaran penting bagi NW begitu. Karena kalau kita lihat kader-kadernya yang mencalonkan diri begitu di sejumlah partai, termasuk juga di Hanura sebagian besar, baik di kabupaten, provinsi, pusat begitu, nyaris hampir semua gagal untuk terpilih begitu. Nah, tentu ini menjadi persoalan penting bagaimana kesiapan daripada kader-kader NW sendiri begitu untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang begitu. Artinya dengan kondisi saat ini kan artinya kita lihat ini kan pemilu masih 3 tahun lagi begitu. Nah, di satu sisi meski memang ada Hanura begitu, tapi persoalannya sendiri kan di internal NWDI di internal NW sendiri begitu belum ada satu kesepakatan kemana gerbong ini seutuhnya akan berlabuh begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh NW begitu Pak Dokter? Ya, Mas Yani, saya kira kegagalan pada pemilu 2019 ya, teman-teman kita di Anjani saya melihat sebenarnya banyak faktor. Bukan karena jamaah tidak sami'na wa ata'na ya. Memang ada sih slogan-slogan sami'na wa ata'na di mulut, tetapi ketika nyoblos berbeda begitu. Nah, ini banyak kemudian orang mempertanyakan militansi dari jamaah NW itu seperti apa begitu. Selalu di depan-depan mimbar pengajian ya ditekankan sami'na wa ata'na gitu. Kami dengar, kami setia. Tapi ketika nyoblos ini suaranya berbeda gitu, ceritanya berbeda. Jadi jamaah kita ada semacam ya, kalau saya tidak mengatakan pengkhianatan politik ya, tetapi mereka justru punya pilihan lain begitu. Bukan kemudian mengikuti komando dari Ketua Umum PBNW ya. Nah, catatan-catatan kita tadi Mas Yani ketika NW gagal di 2019 ya salah satunya tadi ya orang mempertanyakan militansi dari jamaah NW. Kedua, saya melihat begini, teman-teman kita politisi di Anjani itu terlalu tergantung kepada Ummuna. Ini yang saya lihat bahwa ketika mereka turun ke lapangan selalu Ummuna saja yang menjadi sandaran mereka begitu. Pada waktu misalkan mereka sudah jadi anggota dewan. Nah, ini tidak pernah dimanfaatkan untuk tetap anggaplah kemudian silaturahmi menyiram jamaah yang ada di bawah. Justru mereka muncul ketika pas pilkada ini menjadi persoalan serius ini pas pemilu saja mereka muncul menyambangi jamaah ini yang kemudian masyarakat kita di NW selalu bertanya ini siapa begitu. Padahal dia dipilih oleh warga NW dulu. Sebelum dia jadi, nah ketika jadi nggak pernah mampir. Ini yang saya kira kemudian menjadi kritik ya bagi teman-teman kita politisi NW supaya harus perilaku politik ini perlu diubah. Kemudian ini Mas Yani juga menarik karena ini kan dua NW ini sebenarnya basic ideologinya sama ya. NWDI, NW ini kan kita tidak bisa membedakan. Ya. Tetapi kenapa kemudian NWD ini kita anggap ya dalam tanda kutip lebih unggul ya dalam tren-tren politik ya, termasuk di pilkada mulai dari 2008 ya ketika Bajang menjadi gubernur, kemudian Sukiman Azmi menjadi bupati. Nah, ini selalu orang mengatakan NWDI lebih unggul daripada NW di dalam politik. Karena begini Mas Hen, ini catatan lagi-lagi saya kan banyak riset di lapangan ya. Jadi kembali lagi pada perilaku politisi kita. Jadi di Anjani itu kadang-kadang saya tidak melihat bahwa ada keberanian di dalam pengorbanan mereka begitu untuk politik itu. Bayangkan jamaah disuruh buat kaos, disuruh nyumbang baliho ini kan, sementara calon lain
menyiram begitu kan dengan uang, dengan apa. Ini calon kita minta jamaah buat baliho begitu. Ini kan sangat lucu begitu. Sementara jamaah kita udah cerdas, ini kok Anda ini kita mau dukung malah suruh kita yang berkorban kan begitu. Ya. Akan tetapi bagaimanapun ya, suara NW tetaplah ada bonusnya ya. Bonus demografi politik ya, kalau misalkan menurun ya tidak turun drastis lah bagaimana militansi jamaah NW itu. Jadi langkahnya Mas Yani saya lihat perlu konsolidasi internal dari tokoh-tokoh di NW ya, terutama di NW Anjani. Bagaimana kemudian mereka memutuskan ya idealnya mereka harus ke satu partai ya. Karena ya kita tidak bisa pungkiri ya, misalkan GSM ya, Gede Samsul, beliau punya kontribusi besar ya di Anjani itu. Beliau banyak nyumbang bis ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di media kalau kalau kita perhatikan. Beliau banyak menyumbang alat ya. Jadi kalau nggak ada beliau sekarang ini ya Anjani juga seperti kehilangan induk begitu. Mereka tidak punya lagi tokoh yang bisa ya menjadi harapan mereka lah untuk di pusat. Ini saya kira sangat sayang sekali kalau misalkan pengurus PBNW itu diam melihat kondisi ini. Jadi mereka harus segera memutuskan untuk mau kemana NW ini dibawa begitu. Minimal yang menjadi acuannya adalah partai politik yang kira-kira bisa memenuhi parliamentary threshold begitu ya. Oh ya harus Mas sehingga Yani. bisa menempatkan kadernya lah di tingkat pusat DPR RI begitu. Carilah partai-partai yang menurut saya yang aman lah ya, yang masuk kira 8 besar lah ya. Ya misalkan ada Golkar, ada Gerindra, ada PKB, ada apalagi PKS ya, mungkin PKS terlalu jauh ya ideologinya ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kan. Tidak menutup kemungkinan juga Nasdem begitu kan. Nasdem juga nggak menutup kemungkinan ya, misalkan malah bagus sekali kalau ada kolaborasi di internal ya untuk misalkan ada anggota dewan ya, bagaimana kemudian tokoh-tokoh NW bersaing. Tetapi begini Mas Yani, saya melihat NW ini kan suaranya besar ya. Saya yakin pasti jadilah salah satu, ya minimal salah satu lah di antara calon-calon itu ya. Kalau misalkan mereka nyalon sebagai anggota DPR RI. Gede Samsul kemarin kenapa kemudian beliau gagal di DPD? Ya ini kan memang ya banyak yang tidak memprediksi ya ketatnya persaingan. Kemudian hitungannya juga sangat berat begitu, bahwa ini kan harus pakai ranking ya di DPD itu. Jadi saya kira raihan suara terbanyak gitu. Ya, dengan suara terbanyak, kemudian orang juga berbasis keluarga, konsolidasi regional ya. Misalkan tokoh dari Lombok Tengah ya, semua orang Lombok Tengah memilih ini begitu. Ini saya kira menjadi catatan lah buat teman-teman kita NW ke depan. Tetapi ya minimal Mas Yani kalau bicara partai tadi ya carilah partai yang aman. Saya yakin NW ini kalau mereka nyalon pasti jadi ya, dimanapun partainya. Saya bisa jamin. Ya, selain itu kan kita bicara juga terkait dengan kesiapan menghadapi Pilkada serentak 2024 kan. Ini juga kita lihat sepertinya juga NW begitu masih gamang untuk menentukan sikap siapa kira-kira kadernya yang punya potensi untuk dijagokan, apakah itu di Pilkada NTB maupun di Pilkada Kabupaten Kota. Minimal lah mungkin bisa di Pilkada Lombok Timur begitu, karena kita ketahui kan basis terbesar NW itu ada di Lombok Timur begitu. Nah di sisi yang lain kita lihat kalau yang sebelah begitu NWDI atau NW Pancor itu kan sepertinya agak lebih siap begitu, yaitu kita tahu bahwa untuk Pilkada NTB beliau menggadang-gadang Ibu Rohmi, meski memang kita belum tahu apakah Ibu Rohmi maju sebagai nomor 1 atau nomor 2. Nah sedangkan di Pancor kan sudah disebutkan bahwa untuk Pilkada Lombok Timur mempersiapkan Jamaluddin dengan posisi sebagai calon wakil bupati. Nah sedangkan untuk Lombok Barat kan ada sejumlah nama, yaitu Tuan Guru Hasanain, Halif Fikri, dan mereka ini kan kader NWDI. Nah dengan kondisi ini jelang masih 3 tahun lagi ini, seperti apa juga yang harus dilakukan oleh NW begitu terkait dengan potensi-potensi kadernya untuk bisa maju begitu, Pak Dokter? Ya, Mas Yani, saya kira kegagalan itu tidak selamanya terjadi ya. Suatu saat pasti akan ada perubahan. Ya. Kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda. Ya. Kalau misalkan teman-teman kita di NW sementara ini gagal pada pilkada, ya pilkada sebelumnya, ya why not
we try again kan. Jadi kita coba lagi untuk kedepannya begitu. Misalkan siapa yang akan dicalonkan. Ya, tidak perlu trauma lah menurut saya. Apalagi untuk konteks Lombok Timur, Mas Yani. Ya baik NWDI maupun NW ini harus membuka ruang dialog. Jangan kemudian khawatir ya, atau justru bergabung dengan incumbent. Ini kekhawatiran saya karena saya lihat foto Pak Rubaksi udah kemana-mana bersama NW Pacor, bersama NW Anjani, dan dua-duanya mengklaim ingin mencalonkan sebagai wakil. Ini kan perhara politik ini. Kenapa kemudian NW nggak berani tampil? Ini kan basis kita di sana, ya nggak? Ini catatan kita ya, Pak Sukiman menang juga dipilih orang NW, bukan orang tidak NW yang memilih beliau. Untuk sekelas Lombok Timur, NW tidak kekurangan kader kan, di situ ada Gede Samsul, dan saya lihat beliau layak lah untuk maju sebagai calon bupati Lombok Timur begitu. Ya. Kalau bicara power, saya kira Gede Samsul ya, artinya beliau punya ketegasan ya, beliau punya sense politik ini yang selalu saya katakan GSM ini saya kira figur yang bisa dijual begitu dibanding yang lain ya, kayak ada Lali Akut, tapi saya kira dibanding GSM punya nilai poin yang lebih ya. Nah, kenapa kemudian tidak diwacanakan GSM berpasangan dengan Pak Jamaludin misalkan ya. Kita coba bertaruh lah NW ini sekali-kali NWDI, NW pasang calon yang sama begitu. Tidak harus misalkan karena egoisme kita ya, harus kemudian mesti arogansi kita, masih ada permusuhan ya dengan kasus yang ada. Cobalah kita coba membuka lembaran baru ya. Bagaimana kemudian NW ini bisa berkolaborasi untuk kolaborasi politik khususnya di Lombok Timur. Saya kira ini percobaan yang besar, dan saya yakin bahwa ya tokoh-tokoh kedua NW juga ya, NWDI ya harusnya tetap membangun komunikasi, tidak harus saling berlawanan begitu Mas Yani. Karena sayang gitu loh kalau misalkan orang lain lagi yang menjadi nomor satu. Kita testing lah ya. Kalau gagal ya it's okay kan. Nah ini kan kita tahu bahwa sekarang kan sudah misalnya kita bilang sudah ada win solution lah gitu dari konflik NW yang berkepanjangan. NW di Anjani, NWDI di Pancor begitu, dan kondisi ini kan sudah clear begitu. Nah, kenapa tidak pemilu 2024 dan pilkada 2024 ini menjadi testing awal begitu, bagaimana kolaborasi dua ormas ini untuk sama-sama tampil di pentas politik terutama di pilkada begitu, Pak. Iya, Mas Yani, itu yang mungkin pernah kita diskusikan kemarin ya, bagaimana kemudian NW dan NWD ini pasca islah ya. Kalau kita bicara islah ini artinya kan sudah baikan lah ya. Kalau orang berumah tangga itu rujuk lah istilahnya, udah rujuk ya, walaupun nggak nikah lagi gitu kan. Jadi rujuk ya, bisa saling berkomunikasi, bisa membangun kerjasama. Makanya seringkali saya katakan kalau saya sangat yakin dengan teorinya Bloomfield itu, bahwa islah ataupun rekonsiliasi tidak harus orang dalam satu rumah, tidak harus dalam satu organisasi ya. Tetapi apa yang perlu kita lakukan sekarang menjadi tetangga yang baik, bisa berkomunikasi. Ini kan yang diajarkan oleh agama kita kan. Tidak harus kemudian kita memendam dan memperpanjang yang mungkin dilarang juga oleh agama begitu kan. Nah ini saran kita bagaimana kemudian kedua tokoh NW ini mencoba pasca islah ini seperti apa. Seharusnya ada progres lah ya, termasuk komunikasi. Walaupun kita lihat di media ini kan lagi gencar-gencarnya nih, NWDI juga konsolidasi di bawah, NW konsolidasi di bawah di mana-mana ya. Misalkan kemarin saya lihat RTGB ke Papua, ke Aceh ya, kemudian Kalimantan. Ini kan punya basis masing-masing nih. Kalau NWDI saya lihat mereka lebih banyak di Jakarta, kemudian di Jawa Barat. Ya ini bisa kita petakan ya, bagaimana basis mereka di Indonesia begitu. Ya anggaplah ini sebagai pasabikul khairat. Tidak harus kemudian kita saling saling iri begitu dengan perkembangan kedua ormas ini. Berapa menit udah? Udah cukup. Tutup dulu. Ya, demikian diskusi dan perbincangan kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan kemana arah politik NW
di 2024 begitu. Sampai berjumpa lagi di news perspektif yang lain.